Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, pada hari ini kita kembali belajar pada tema yang kedua, pada subtema yang ketiga dan pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan anak didik kami berdoa di dalam hati masing-masing sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, anak didik yang ibu sayangi, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita atau anak didik ibu harus tahu kosakata apa saja yang ada di sekitar kita, dan kita akan membangun sebuah kalimat dengan menggunakan kosakata dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan untuk matematik, oke anak-anak ibu. Nah, barusan ibu sudah mengirimkan media pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Kamu sudah boleh lihat di WA group. Nah, kemudian ibu akan tunjukkan di sini. Ini adalah yang gambar yang kamu amati tadi. Coba silakan amati apa yang ada di dalam gambar. Ini adalah gambarnya. Anak didik ibu silakan mengamatinya. Nah, setelah diamati, kita akan membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Baik-baik ya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan suatu hal. Kata tanya terdiri dari kata tanya apa, digunakan untuk bertanya tentang kejadian, benda, dan tempat. Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan untuk bertanya tentang waktu, seperti hari, bulan, dan tahun. Itu. Selanjutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk bertanya tentang cara, sifat, keadaan, atau suasana. Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk bertanya tentang alasan. Dan kata tanya berapa digunakan untuk bertanya tentang jumlah. Selanjutnya, kata tanya di mana digunakan untuk bertanya tentang tempat. Nah, perhatikan gambarnya. Kalau mau menggunakan kata tanya apa, kira-kira apa pertanyaannya? Anak didik ibu boleh sebutkan satu persatu. Apa? Gunakanlah kata apa dari gambar ini. Nah, di mana? Wah, pasti rame jawabnya di sekolah, Bu. Iya, betul. Nah, di mana mereka bermain? Boleh kan? Kemudian kata apa lagi? Kapan? Nah, kira-kira kapan nih kejadiannya? Nah, kejadiannya ini pasti pada saat pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian anak didik ibu boleh buat kata bagaimana. Ya, bagaimana dari gambar ini? Nah, coba harus dipikirkan. Aku mau buat pertanyaan apa ya? Nah, di situ sudah ibu sediakan lembar kerjanya. Silahkan buat 5 pertanyaan. Selanjutnya, anak didik ibu, kita masuk ke gambar berikutnya. Sudah ibu sediakan gambar di sana. Itu gambar apa, Bu? Ada gambar 2 orang anak didik yang sedang duduk-duduk di halaman sekolah. Terus mereka bercakap-cakap. Nah, itu tadi berapa kelereng yang ada di sana di halamannya? Oh iya, kelerengnya ada 6. Oh, berapa orang itu? Oh, mereka ada 2 orang. Nah, ini adalah pemecahan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 kelereng. Nah, dimainkan atau dipakai oleh 2 orang. Masing-masing mereka dapat berapa? Nah, ini adalah kalimat dari pembagian.
bagian. 6 kelerengnya dibagi kepada 2 orang. Bagaimana cara membaginya, Bu? Nah, cara membaginya itu adalah kita kurangkan 6 dikurang 2 sampai hasilnya nanti 0. 6 dikurang 2, hasilnya berapa? Betul, 4. Kemudian dikurang 2 lagi. Oh, 4 kurang 2, sisa berapa? Ya, ada 2. Kemudian yang 2-nya dikurang lagi 2. 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Cukup sampai di sana. Jangan lagi 0 dikurang 2. Nah, ada berapa kali kita mengurangkan 2? Ternyata kita mengurangkan 2 sebanyak 3. 6 dibagi 2 itu sama artinya dengan 6 dikurangi 2 secara berulang atau terus-menerus sampai habis atau 0. Dan dapat kita tulis 6 dibagi 2 hasilnya 3. Hasil 3 dapat kita hitung dari angka 2 pengurangan ada berapakah? Ada 3. Maka hasil 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itulah cara memecahkan permasalahan yang menggunakan kalimat matematika. Jadi anak didik jangan bingung, aduh susah kali pelajarannya. Tidak ya, pelajaran matematika itu juga menyenangkan. Nah, untuk selanjutnya anak didik ibu sudah ibu sediakan di LKPD-nya beberapa soal. Sambil dikerjakan, ada soalnya, ada permasalahannya, yang belum ada apa? Pemecahannya. Ibu minta anak didik ibu dikerjakanlah dulu mengenai pengurangan berulang ini yang merupakan pengertian dari pembagian. Nah, jangan lupa pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, itu adalah ada sebuah buku gambar yang dibangun dari beberapa gambar yang diberi warna-warni. Nah, ibu mau tanya dulu, apa sih alat-alat atau bahan untuk menggambar? Oke, anak didik pasti jawab, ada apa? Ya, ada pensil, Bu. Apa lagi? Ada penghapus, penggaris, ada pensil warna. Boleh krayon, Bu? Boleh. Boleh spidol, Bu? Boleh. Semua itu adalah alat-alat untuk membuat gambar. Nah, apa yang mau kita pelajari dari sini? Anak didik ibu harus bisa membuat sebuah gambar buku terbuka dengan menggunakan alat atau bahan gambar yang kamu punya. Jadi kalau kamu punya krayon, kamu boleh buat susun dia warnanya. Kemudian kalau kamu punya pensil warna, boleh pensil warna ya. Jadi ini adalah sebuah gambar imajinatif. Nah, anak didik ibu sekalian, setelah tadi kita mengamati, kita juga sudah membuat pertanyaan, kita sudah membangun kalimat matematika. Nah, sampailah kita pada kegiatan terakhir kita. Kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anak didik ibu, silahkan buat satu kesimpulan. Boleh kamu ucapkan atau kamu rekam melalui pesan suara dan kirim ke WA pribadi ibu. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari pelajaran kita hari ini, akan ibu kirimkan bahan evaluasi yang akan kamu kerjakan. Hanya 5 soal, nanti akan ibu kirimkan melalui WA group. Silahkan dikerjakan dengan baik. Nah, di akhir kata, ibu meminta anak didik ibu tetap menjaga kesehatan, jangan banyak bermain di luar, ikuti peraturan pemerintah yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan sesering mungkin ketika kita menyentuh benda-benda yang ada di luar sana. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah
Baiklah anak didik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu besok. Dadah.